Bismillahirrahmanirrahim. Praktek coaching menggunakan alur Tirta. Saya Noprianto sebagai coach dan Bu Lisa Farida sebagai coach. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Pak Nop. Apa kabarnya sekarang Bu Lisa? Gimana? Apakah sehat Bu? Alhamdulillah sehat dan terlihat baik. Alhamdulillah. Bu, saya juga ikut senang nih mendengarnya karena keadaan Bu Lisa sehat kan. Tapi saya amati nih Bu Lisa nih sepertinya tidak bersemangat dan seceria biasanya Bu Lisa. Kalau boleh tahu ada apa? Ya Pak, benar nih Pak. Sebenarnya saya ini memang sedikit ada masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya bagaimana Pak. Memang ada hal sedikit yang terganjal di hati saya. Apa Bapak ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan Bu, Ibu tidak mengganggu saya kok. Oh iya, apa rencana pembahasan pertemuan kita ini Bu? Ya Pak, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Nop sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya itu sering tidak nyaman. Terus saya ini pikiran saya ini tidak tenang Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Lisa nih? Dan kemudian apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Jadi Pak, saya ini berharap akan mendapat ketenangan serta solusi setelah saya ini bisa menceritakan keluh kesah saya Pak kepada Bapak. Oke Bu. Masih ada yang lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu yang lainnya saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini Pak. Itu aja Pak ingin saya. Oke, baik Bu. Kita masuk ke tahap identifikasi masalah nih. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah yang bisa hadapi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa yang ingin Bu Lisa ceritakan? Silakan ceritakan Bu. Jadi Pak Nop, saya itu ingat apa tidaknya nih beberapa hari yang lalu pengawasan melakukan supervisi di kelas. Pengawas saya tuh Pak melakukan supervisi di kelas. Waktu saya supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Oh ya, saya masih ingat tuh 2 minggu yang lalu kalau nggak salah tuh, ya. Iya benar Pak. Tegurannya yang seperti apa Bu? Kemudian apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Ini Pak, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih sebenarnya gitu Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang seperti apa tuh Bu Lisa? Itu Pak Nop, Bapak pengawas itu mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Lisa dinilai kurang kurang bisa mengelola kelas kah? Atau seperti apa? Sehingga Pak pengawas seperti itu. Jadi Pak pengawas ini sepertinya keberatan waktu saya mengajar di dalam kelas ini tidak memakai buku teks sepertinya Pak. Saya lihat Bapak pengawas itu sepertinya seperti itu permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Saya itu lupa tidak memakai buku teks di saat saya mengajar. Terus bagaimana tanggapan Bu Lisa tuh?
terhadap respon dari pengawas tersebut saat dia mengkritik Ibu Lisa nih? Jadi Pak, saya nih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Ya, PPT dan video pembelajaran yang interaktif dan yang mhm, lain sebagainya, Pak. Bagi iya iya, saya yang penting mengacu pada kurikulum, kan seperti mhm, itu. Ketika nah, saya sampaikan, seperti itu kepada beliau, kayaknya beliau kurang berkenan, Pak. oh gitu. Jadi Mhm. masalahnya begitu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu Lisa ya. Benar, boleh. Selama ini apa saja yang Ibu lakukan dalam, kegiatan proses belajar, mengajar Bu Lisa? Seperti yang saya Mmm, ceritakan kepada Bapak tadi, saya mengajar mhm, menggunakan PPT, terus saya iya. itu, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Oh, ngomong-ngomong nih Bu Lisa, kenapa Bu Lisa tidak menggunakan buku teks sebagai referensi? Nah, Ya, Pak, menurut saya ya, Pak, benar iya tidaknya tolong Bapak, bimbing saya. Jadi iya menurut siap. saya tuh, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah Mhm cukup memudahkan para peserta didik. Terus mhm, murid-murid ini juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. gitu ya Bu. Mhm. Sebenarnya ya Bu, eee, pembelajaran yang telah Ibu berikan tuh sudah bagus, sudah sangat bagus Bu ya. Namun seperti yang kita ketahui ya bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu, beragam Bu Lisa, dan belajarnya Mmm. pun juga berbeda-beda. Mmm. Gitu, ya Pak ya. Betul Mhm juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak mhm berpikir sampai ke sana gitu Pak. Dan mhm selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih mhm kurang maksimal. Berarti mhm, saya seharusnya menggunakan buku teks gitu ya ya. Pak ya. Juga sebagai pedoman saya dalam mengajar ya Pak. Nah itu dia Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Menurut saya harapan dari pengawas kemarin Bu, dari pengawas Mhm. kita itu seperti itu, supaya Ibu, Lisa menggunakan sumber dengan buku teks juga, jangan cuma ingat Oh, iya saja. iya. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Mhm. Mhm Iya, mhm. jadi ngomong-ngomong nih setelah Bu Lisa bercerita nih sekarang, bagaimana perasaannya setelah bercerita? Ya, benar Pak, terima kasih banyak Pak Nop. Iya Terus terang saya sudah merasa, agak nyaman, terus iya, akan tetapi masih ada sedikit, mhm mengganjal Pak, ada satu mhm, hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini Pak, sehingga oke. akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga gara-gara hal ini. Oh, apa yang membuat Bu Lisa merasa, resah sampai-sampai di rumah mungkin menung mungkin ya? Iya benar, sebetulnya Pak, yang membuat Nah, saya resah itu dan iya. tidak nyaman adalah karena kan Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah gitu, Oh, Pak. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak Nop. gitu. Oke, jika saya boleh menyimpulkan nih ya, Mhm yang membuat Bu Lisa merasa tidak nyaman nih, adalah saat di supervisi kemarin ya kan? Karena mhm Ibu tidak menggunakan buku teks nih ya sebagai mhm. sumber belajar, dan ketika pengawas, memperingatkan Ibu ya, Bu Lisa memberikan argumen sehingga Pak Pak pengawas nih, merasa tersinggung, ya kan? Dan kemudian pengawas nih, menyampaikannya kepada kepala sekolah, benar Bu Lisa? Iya, Pak, iya. Apa saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Itu yang saya Ya pikirkan. ya, kalau menurut saya ya Bu Lisa ya, untuk masalah ini saya rasa Bu Lisa, bisa merefleksikannya dan mempersiapkan diri nih Bu Lisa, dengan, sebaik-baiknya ya. Jika nantinya misalnya nih, Ibu, Lisa dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah nih Bu Lisa, Ibu sudah siap
untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin nih Bu Lisa, ya, pasti, kepala sekolah ini nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, Iya. sehingga, menambah semangat kita nih untuk proses dalam mengajar, gitu. Iya iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya, saya juga berharap seperti itu karena dalam supervisi ini yang penting adalah kita siap untuk mendapat kritikan serta saran, gunanya untuk Mhm. memperbaiki kita ke depan menjadi guru yang lebih baik, ya Pak Oh, Nom? iya benar sekali Bu Lisa. Nah sekarang ya, eee, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama nih Bu Lisa, apa rencana Bu Lisa nih selanjutnya nih? Nah, Ya Pak, saya berniat menemui ya, kepala sekolah nih Pak untuk membicarakan mhm, hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya nanti kepada saya. oke, sebuah rencana yang sangat, sangat bagus Bu Lisa. Kemudian nih, eee, apakah masih ada nih hal lain yang akan Ibu lakukan selain yang tadi? Benar Pak, saya Mmm, berencana juga menghubungi Bapak pengawas, gitu Pak hmm, Nom. Ya. oh, Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, mmm, juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang lebih baik. oke bagus sekali Bu Lisa, bagus. Terus kemudian nih bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, Ya Pak, setelah ini saya akan mulai, untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam ya, mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya mmm, gunakan, ya, juga akan tetap saya terapkan. Karena mmm, siswa kan sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, iya benar, sehingga dengan demikian juga akan mmm, semakin mengakomodir, mmm. kebutuhan belajar pada murid, Pak. Wah, luar biasa, subhanallah. Luar biasa, Bu Lisa. Langkah penyelesaian, yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus, ya. Saya setuju dengan ide-ide Bu Lisa. Wah, alhamdulillah ya Pak, syukurlah Pak Nop. Jadi sekarang saya merasa lega, Ya, karena jujur saya takut salah-salah dalam ya, mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. mhm, Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak Nop. Pak Nop tahu sendiri kan, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. ya ya. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang Bu Lisa, dan sangat bersyukur nih Bu, pada akhirnya, Ibu Lisa sudah merasa lega nih, ya. Terus dari yang sudah Bu Lisa rencanakan nih tadi, ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan menjalankan rencana itu? Adakah batasan, waktu atau deadline-nya? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan, eksekusi Nah, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar. Saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka, nah, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, mhm, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. mhm, Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Pak, dan mhm, insya Allah esok atau lusa saya akan menghubungi Bapak pengawas. iya Bu, terima kasih. Selanjutnya nih Bu, ya, selanjutnya Iya pertanyaan benar, ya. selanjutnya itu, Iya Pak. dukungan apa yang Ibu Lisa butuhkan nih untuk melaksanakan komitmen yang Ibu katakan tadi? Nah, terkait masalah ini, juga masih dalam pikiran saya. Saya akan Mhm, berusaha berkomunikasi dengan rekan guru mata pelajaran mmm, serumpunnya dan juga mendapat rekan guru lainnya. Terus sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. mhm. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Lisa melibatkan, teman serumpun ya. Nah, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan, apa namanya, suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan berbincangnya, Pak. Mhm, Baik saran maupun masukan sehingga sekarang mhm, saya merasa enakan dan lega. mhm. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak Nom. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu Lisa. Ya, jadi Pak, mohon maaf nih Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid, mereka akan latihan upacara sebagai Mhm, persiapan untuk menjadi mhm. petugas upacara di hari Senin, Pak.
Oke, siap Bu Lisa. Saya juga nih mau siap-siap juga nih mau ke masjid Jumatan. Ya, terima kasih banyak Pak Nop. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lisa. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai coach yaitu Lisa Farida dan coachingnya Bapak Noprianto. Tahapan kita akan melalui tahapan alur tirta. Assalamualaikum Sesi. Pak Nop. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat Bu. Tetapi saat ini saya nih ada sedikit hal yang mengganjal nih Bu Lisa di hati saya Bu. Yang harus saya ceritakan kepada Ibu. Boleh nih, ada waktu Bu? Oh, begitu ya, ya ada waktu Pak Nom, ada yang mengganjal ya Pak. Iya Baiklah, Bu. Pak, tidak masalah karena pertemuan kita ini akan banyak hal yang harus kita bahas mengenai Bapak Nopri sendiri. Kalau boleh saya tahu ada hal yang mengganjal bagaimana nih di hati Bapak? Baik Bu, saya akan membahas apa yang terjadi di sekolah dan apa yang terjadi pada diri saya nih dan menurut saya di sekolah. Boleh ya Bu? Sangat boleh. Kalau boleh saya tahu apa permasalahannya Pak? Baik Bu, ini terkait kan, apa namanya, menurut saya yang setiap jam pelajaran saya yang berlangsung selalu bolos, ya, dia tidak masuk dan tidak masuk kelas. Sepertinya mereka kurang suka Bu dengan pelajaran saya dan dalam proses mengajar saya di dalam kelas Bu Lisa. Oh, begitu. Berarti ini terkait dengan murid yang cabut, ya, Pak, Mhm, ya? Berarti Bapak menginginkan murid tersebut ini tidak bolos dan masuk di saat Bapak mengajar, benar ya, Pak? iya betul sekali Bu, betul sekali. Baiklah, baiklah, Pak. Kira-kira apa yang telah terjadi dengan murid Bapak dan apa yang telah terjadi dengan lingkungan Bapak yang terkait dengan anak yang malas masuk ini? Mmm, yang telah terjadi dengan murid saya ini adalah ada beberapa murid cabut Bu, eee, bukan di jam pelajaran saya saja sebenarnya, ada di pelajaran, lain juga Bu. Mhm Murid mhm. Murid yang cabut ini adalah murid yang selalu masuk pelajaran di jam siang. Nah, menjelang sore, Bu. Saya rasa ini, Bu, murid kita ini merasakan kebosanan sepertinya, yang membuat mereka cabut di saat pelajaran siang ini, Bu. Oh, Iya. ada ya, ya benar. Lalu apakah, penyebab lain lagi, Pak, selain bosan masuk di siang? Ada Bu, di saat saya tanyakan kepada mereka, kan saya tanyakan kemarin nih, kepada Mhm mereka nih, mhm, mhm "Kenapa mhm. kalian cabut jam saya?" Mereka menjawab, kalau mereka di jam siang ini mengantuk, lapar, makanya mereka bolos ke kantin, Bu. Oh, begitu ya, Iya, Pak. Berarti penyebab ini banyak terkait permasalahan yang sudah mhm, Bapak Nopri sampaikan. mhm, Saya yakin Bapak sudah memikirkan, rencana-rencana ini untuk mhm, memberikan solusi yang ada. Jadi kira-kira yang bisa Bapak lakukan terkait masalah yang sudah ada ini apa ya, Pak, mhm. ya? Ada Bu, untuk mengatasi menurut saya nih ya, untuk mengatasi, ini saya rencana di saat proses pembelajaran ya, Mmm, saya akan membuat dululah kesepakatan kelas bersama, siswa saya di kelas nih. mhm mhm Saya mhm. akan memulai proses pembelajaran ini mungkin dengan ice breaking yang, semangat, lucu nih, dan supaya murid Mhm. saya tidak bosan dan, apa namanya, saat proses pembelajaran saya sedang berlangsung gitu, Bu.
ice breaking is Oh, iya iya iya, bagus sekali, Pak, ini Bapak dengan adanya kesepakatan kelas, itu murid akan belajar lagi bertanggung jawab dan dengan ya, adanya ice breaking, murid lebih semangat lagi tentunya, dengan lebih fokus lagi dan bahagia mhm di saat proses pembelajaran dengan Bapak. Lalu mhm ini saya ingin bertanya lagi kepada Bapak, lalu mhm, apakah ada hal yang lain lagi yang Bapak akan lakukan? iya Bu, ada, saya punya ide mungkin ya, saya dalam proses pembelajaran nih akan menampilkan beberapa, semacam video lah tentang beberapa, materi yang saya ajarkan ini, supaya murid saya lebih menyukai pelajaran saya dan saya akan mengajak murid untuk praktek bersama sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya, bagus sekali, sangat luar biasa Pak, nah tentunya. Terkait dengan hal ini Bapak butuh dukungan nih dari Ya, teman-teman. Kira-kira Bapak nanti meminta dukungan siapa saja Pak, supaya rencana Bapak ini berjalan dengan baik? mhm. Baik Bu, mungkin, terutama nih saya akan minta dukungan dari Wakakurikulum lah untuk bisa mengajar di jam pagi, menjelang siang. Berarti saya minta geser jam lah Bu, ya. Iya benar benar Saya benar benar. ya, terus saya akan meminta dukungan dari Wakakesiswaan Mhm untuk mhm. memantau dan membimbing, peserta didik saya ini yang bolos ini, Mhm ya. mhm mhm. Nah, aku minta dukung juga kepada guru piket untuk bisa Mhm. memantau murid-murid yang bolos di saat pembelajaran berlangsung, Bu. Iya, mantap sekali Pak Nop, ide Bapak bagus sekali, boleh Bapak terapkan itu, Mhm, supaya anak-anak tidak mudah bolos lagi dan iya, akan semangat masuk kelas. Yang jelasnya Pak Nop, dengan, adanya, kita melapor kepada iya, kurikulum, saya sarankan kepada Pak Nop, ini boleh nih jam olahraga di pagi, jadi anak-anak tidak bosan menjelang siang ke sore Pak Nop. Mantap mhm, sekali Pak Nop, jadi Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan iya. nyaman, dan bisa lebih semangat lagi menjadi guru yang hebat bagi murid-murid tentunya tetap bahagia ya Pak Nop. Iya, amin amin ya rabbal alamin, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan, Bu Lisa. Iya iya iya. Ya, tentunya saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa, apa ya, lega, enakan. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik, ya Bu, untuk, Benar. peserta didik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Pak Nop. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin saya izin pamit dulu ya Bu. Iya iya Pak Nop, Mau masuk sama-sama. kelas dulu. Ya ya Pak Nop, Ya, lanjut. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.